Pada segmen sebelumnya, kita telah ketahui bahwa malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung maupun gambar. Hal ini pun disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Mengapa demikian? Dalam segmen ini kita akan membahas hukum adanya patung dan gambar dalam rumah, serta dalil-dalil yang mendukungnya. Sesungguhnya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kitab-kitab yang syahih, baik itu sunan ataupun musnad-musnad, mengenai haramnya membuat gambar lukisan sesuatu yang bernyawa, entah itu gambar manusia atau bukan. Di dalam hadis-hadis itu ada riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah merobek tirai-tirai yang bergambar dan memerintahkan menghapus gambar-gambar. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih zolim daripada mereka yang akan membuat satu ciptaan seperti ciptaanku? Maka hendaknya mereka menciptakan satu zarah atau biji atau gandum. Dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah, ia berkata, saya membeli sebuah bantal bergambar. Maka ketika Rasulullah SAW melihat, beliau berdiri di pintu dan tidak masuk. Saya mengenal tanda kemarahan pada wajah beliau. Saya berkata, ya Rasulullah, saya taubat kepada Allah dan Rasulnya, apa dosa saya? Beliau bersabda, ada apa dengan bantal ini? Saya berkata, saya membeli agar Anda duduk di atasnya dan menyandarinya. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya pembuat gambar-gambar ini akan disiksa di hari kiamat. Dan ditanyakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kalian buat. Dan sabdanya lagi, sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat. Dikisahkan pula oleh Imam Nasai dalam hadis riwayat Tirmizi, suatu hari malaikat Jibril meminta izin kepada Rasulullah untuk memasuki rumahnya. Beliau pun mengizinkannya. Namun kemudian malaikat Jibril berkata, bagaimana saya akan masuk sedangkan dalam rumah Anda ada tirai bergambar? Maka jika Anda potong kepala-kepalanya atau Anda jadikan hamparan yang dipijak, barulah Jibril akan masuk. Karena sesungguhnya kami para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar. Hadis-hadis ini adalah dalil yang nyata tentang haramnya membuat gambar sesuatu yang bernyawa, kecuali yang terpotong kepalanya dan terhinakan atau diinjak-injak. Dan termasuk dosa besar yang diancam dengan neraka bagi penggambarnya. Hadis ini menunjukkan keumuman segala jenis gambar, baik itu karpet, tirai, kaca, kertas, dan sebagainya. Karena Rasulullah SAW tidak membedakannya, baik yang 3 dimensi atau selainnya. Rasulullah SAW melaknat pembuatnya dan mengabarkan paling keras disiksa di hari kiamat dan semuanya di neraka. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahaya gambar makhluk bernyawa adalah dibadahi selain Allah. Selain gambar itu mudah menimbulkan fitnah bagi yang memandangnya, misalnya gambar wanita, tokoh masyarakat, atau ulama. Membuat gambar serupa makhluk bernyawa menurut Imam An-Nawawi merupakan dosa besar. Pun sama saja apakah dibuat untuk dihinakan atau tidak. Sama saja apakah itu dilukis pada pakaian, permadani, mata uang, pejana, dinding, atau lainnya. Adapun menggambar pohon dan sesuatu yang tidak bernyawa tidak apa-apa. Inilah hakikat hukum menggambar. Dalam hadis-hadis itu tampak jelas tidak ada perbedaan apakah yang diharamkan itu gambar patung atau bukan, dipahat, dilukis di atas kertas atau ditirai dan sebagainya. Bahkan tidak ada perbedaan apakah itu gambar tokoh, ulama atau pembesar. Dengan begitu jelaslah mengapa dilarang terdapat gambar maupun patung di rumah kita. Perbuatan manusia meniru ciptaan Allah tidak disukai Allah, jelas saja malaikat pun enggan memasuki rumahnya. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan hal-hal yang dibenci Allah maupun malaikat untuk menghindari dosa dan agar rahmat senantiasa datang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Tak terasa sudah hampir 30 menit buka mata buka hati menemani pemirsa. Di mana tadi kita sudah membahas tentang rumah yang dijauhi malaikat, bagaimana rumah yang dapat mengundang malaikat, serta hukum adanya gambar dan patung di dalam rumah. Semoga saja apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah, dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.